Akbar, saya ketika di dalam tahanan, selenting-selenting berita beliau masuk terus ke saya. Lagi gaduh di pengadilan, menuntut, entah siapa yang dituntut. Saya pengen dengar langsung dari beliau ya. Jangan lupa, saya juga pembela sampean. Oh iya, betul. Di pengadilan marah-marah. Iya, cuman saya nggak bisa hadir langsung ya, hanya lewat Zoom. Beliau yang marah-marah di dalam pengadilan. Iya ya. Beliau juga salah Mestinya satu offline tapi online. Tapi saya offline, saya datang di pengadilan. Betul, saya lihat itu. Bang Egy akhirnya all out itu ya. Iya. Ya, Karena apa? Saya sudah punya prediksi percuma, pasti dihukum. Nah, jadi Bela gini, kayak apapun gitu. jadi dagelan politik lah ya. Coba kuasa hukum boleh datang ke pengadilan, hakim ada di pengadilan, siapa lagi, JPU ada di pengadilan, bahkan orang umum boleh masuk ke pengadilan, ya kan? Pakai masker, prokes. Nah, terus kenapa tersangkanya, terdakwanya kok nggak boleh datang? Nah itu kan luar biasa kan ini. Tapi saya baru sadar Bang. Oh, apa tuh? Oh iya ya, ternyata saya lagi hidup di Indonesia kan, nggak aneh. Lebih ada lagi presidennya sah, presidennya. Oh gitu ya. Oh ternyata aku hidup di Indonesia, ya udahlah. Iya Bang. Suka bagi-bagi sepeda. Abang di YouTube Pak Egy saya lihat nuntut DPR nuntut legislatif presiden, kok nggak masuk Kompas, TV One, Metro Bang? Masya Allah. Ya media mainstream. Ya lupa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jadi kalau media mainstream itu kan sudah dibeli bahasa kasarnya, sudah dikendalikan, sudah bagian dari oligarki. Pemilik-pemiliknya itu tinggal ditelepon sama kekuasaan karena masing-masing pemiliknya juga banyak kesalahan. Korupsinya kayak apanya kayaknya, jadi pajaknya ya itu lo kalau berani ibu bongkar, begitulah. Dugaan kuat saya, sehingga media mainstream tidak berani memberitakan ya. Harusnya memberitakan karena itu kewajiban dunia pers menurut Undang-Undang Pers nomor 40. Itu ada kewajiban pers itu untuk mensejahterakan rakyat dari segi informasi. Nggak boleh jadi masyarakat disinformasi. Nah, dilalahnya bersamaan dengan itu Allah kasih muncul podcast. Allah muncul PPNI Center, Egy Sujana Center, Gus Nur Center, channelnya yang munjiat ya. Lebih dulu malah. Wah, itu kan insya Allah mimbar tub juga. Ribuan justru yang nonton itu. Jadi istilahnya hukum Allahnya itu, kalau contoh balon saja yang panjang itu kalau dipencet sini dia melendung ke sini, tapi ketika dipencet dua-duanya meledak. Nah ini tunggu daya ledak itu akan terjadi insya Allah. Kalau dari kacamata demokrasi ya, apa yang dilakukan beliau itu wajib hukumnya tayang di media. Karena luar biasa tuh pendidikan politik ya kan, pendidikan hukum, pendidikan budaya, semua ada di situ. Itu kalau dan yang paling utama kalau mereka juga jujur dalam Joinis of Record itu, atau di kita itu Jaya Suprana itu, kita ini satu-satunya di dunia yang menggugat presiden. Coba di dunia ada nggak? Dunia lain, coba negara mana sebut presidennya digugat? Nggak ada. DPR-nya digugat? Nggak ada. Yang ada dikudeta, yang ada didemonstrasi, yang ada dijatuhkan. Tidak elegan, tidak berbudaya, tidak beradab. Begitu loh. Kita ini ngajarin supaya tidak ada kerusuhan, tidak ada hal-hal yang sifatnya anarkis. Maka jalurnya hukum, kan kita negara hukum.
Tapi ketika hukum kita pakai malah diberangus juga. Ibarat saya raja nih, atau presiden antah beratah lah ya. Jadi semua elemen, instrumen, komponen lah, dari atas sampai paling akar rumput paling bawah itu sudah aku siapkan, aku setting sehingga tidak ada celah untuk kekuatan apapun menjatuhkanku. Iya, Termasuk medianya udah tak kunci semua kan. Iya. Itu aku raja dolim lah ya, Firaun kecil lah ya. Kalau ngomong nanti masuk lagi bang. Enggak, kalau identifikasi Fir'aun itu dibenarkan menurut surat Al-Qasas ayat 4 sampai ke Kiai. Surat Al-Qasas ayat 4 ada 5 kategori Fir'aun yang dilakukan oleh Fir'aun. Pertama, berbuat sewenang-wenang. Itu Quran, bukan Egy Sujana. Saya nggak berani juga. Allah yang menyatakan begitu. Udah 1443 tahun lalu. Yang kedua, menindas. Pertama apa tadi? Berbuat sewenang-wenang. Berbuat sewenang-wenang. Menindas. Memecah belah bangsanya. Membunuh. Di situ menyembelih anak laki-laki. Itu kan membunuh. Dan yang kelima, membuat kerusakan. Itulah Fir'aun. Nah, 5 identifikasi ini tuh mirip. Ada ya. Bukan mirip lagi, ada. Faktanya ada. Kita ditindak, kita dipecah belah pakai buzzer, ya, pakai segala macam instrumen mereka. Kita jadi tidak bineka tunggal ika, ya. Contoh konkret di Papua udah ekstrim, teroris gunakan senjata, udah jelas-jelas pakai kekuatan bersenjata, nggak ada diserbu sedikit sih, nggak ada densus kayak dikirim ke sana, nggak ada. Iya. TNI-nya apa juga nggak ada. Itu kan contoh kita ditindas. Nah, dan berbuat sewenang-wenang udah jadi otomatis di situ, memecah belah, membuat kerusakan, banyak sekali, membunuh. FPI dibunuh, kan bukan apa? Iya. KPPS 800 orang lebih dibunuh. Saya berani katakan dibunuh karena nggak ada visum, nggak ada apa, nggak boleh divisum. Untuk waktu sebelum pemilu 2019 itu, ya, KPPS itu. Dan yang demo-demo juga sampai anak kecil juga dibunuh. Di Smackdown. Ya, yang terakhir di Smackdown. Nah, itu konteks. Nah, ada yang ayat 39 yang lebih menarik. Fir'aun itu angkuh bersama bala tentaranya. Ada disebut bala tentaranya. Angkuh. Ya kita lihat saja bagaimana identifikasi yang Allah berikan itu ada nggak di negeri kita. Saya berani mengatakan karena itu Quran ada. Nah, itulah yang nggak ada Musanya. Ini masalahnya. Nah, saya mau mencoba Musanya, Musa kecil-kecil. Ya insya Allah ya. Segera ada tongkat Musa ya. Iya, tongkat Musa. Ya, Seruling. Tongkat Musa. Terus apa lagi ya? Seruling. Gitu. Oke, tapi gini, saya closing bang ya. Intinya gini, mau sehebat apa sistem yang kalian ciptakan, ya mau media dibungkam, mau buzzer, sejuta buzzer, mau apalah, kalau tiba waktunya hukum Allah datang, ya pasti hukumnya itu. Tetap kalian akan tenggelam kan. Ada surat Al-An'am ayat 44. Baktakan, plotseling, bahasa Jerman, bahasa Sundanya ujuk-ujuk. Tiba-tiba nanti Allah datangkan azab bagi orang-orang yang sepertinya sedang senang-senang. Baktatan. Jadi gini teman ya, saya tutup ya. Jadi intinya Fir'aun yang sehebat itu, Abu Jahal, Abu Lahab yang sehebat itu, Qarun, Namrud yang sehebat itu, mereka akhirnya juga tewas mati menjadi sampah sejarah. Apalagi hanya entertainment dunia yang receh ini mereka itu. Ya tunggu, kita hanya menunggu aja lah. Insya Allah begitu. Semoga Anda senantiasa berada di
garis ulama yang lurus, di pejuang-pejuang Islam yang lurus, aktivis-aktivis yang lurus, yang tidak pamrih, yang tidak menjual idealismenya dengan ditukar dengan receh begitu. Insya Allah, salam sukses, salam berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi